Dalam materi kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana konsep pendidikan menurut Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai ayat 29. Al-Quran Surat Yusuf ayat 23 sampai 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Waradatullati huwa fi baitiha anin nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak qala ma'azallahi innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihuz zalimun. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin wa wastabaqal baba wa qaddas qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab qalat ma jaza'u man aroda bi ahlika su'a illa ayyus jana au azabun alim. Qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidum min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadat wa huwa minal kadzibin. Wa in kana qasimuhu qudda min duburin fakazabat wa huwa minas shadiqin. Falamma ra'a qamisuhu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Yusufu a'rid an hadza wa astaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khaitin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, perempuan yang dia atau Yusuf tinggal di rumahnya menggodanya. Dia menutup rapat semua pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya dia suamimu adalah Tuanku. Dia telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung. Sungguh perempuan itu benar-benar telah berkehendak kepadanya. Yusuf pun berkehendak kepadanya sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami memalingkan darinya keburukan dan kekejian. Sesungguhnya dia Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Keduanya berlomba menuju pintu dan perempuan itu menarik bajunya Yusuf dari belakang hingga koyak dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Yusuf berkata, dia yang menggoda diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika bajunya koyak dari bagian depan, perempuan itu benar dan dia Yusuf termasuk orang yang berdusta. Jika bajunya koyak dari bagian belakang, perempuan itulah yang berdusta dan dia Yusuf yang termasuk orang-orang yang jujur. Maka ketika melihat bajunya Yusuf koyak di bagian belakang, suami perempuan itu berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu wahai kaum wanita. Tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai Yusuf, lupakanlah ini dan wahai istriku, mohonlah ampun atas dosamu karena sesungguhnya engkau termasuk orang yang bersalah. Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai 29 dimulai dari peristiwa terbuangnya Nabi Yusuf oleh saudaranya ke dalam sumur dan kebuangan yang mereka sampaikan kepada ayahnya yakni Yakub, menggambarkan awal dari perjalanan hidup Yusuf yang penuh ujian. Meskipun dianggap telah mati, Yusuf sebenarnya diselamatkan oleh sekelompok orang dan sejikan budak, lalu dijual ke ibu kota kerajaan. Ketampanan dan akhlak mulia Yusuf menarik perhatian istri Al-Aziz yang jatuh cinta padanya dan mulai menggoda Yusuf dengan berbagai cara. Meskipun menghadapi godaan yang kuat, Yusuf tetap menolak dan meminta perlindungan kepada Allah mengingat amanah yang diberikan kepadanya. Meskipun ada keinginan dari istri Al-Aziz, Yusuf tidak terjerumus ke dalam maksiat berkat petunjuk ilahi. Ketika situasi semakin mendesak, Yusuf berlari menuju pintu untuk melarikan diri, sementara istri Al-Aziz berusaha mencegahnya. Akhirnya ketika suaminya tiba, perempuan itu berusaha membalikan keadaan dengan menuduh Yusuf. Namun Yusuf membela diri dengan jujur dan saksi dari keluarga perempuan itu membuktikan bahwa Yusuf tidak bersalah. Kisah ini mengajarkan tentang pentingnya keteguhan iman, kejujuran dan perlindungan Allah dalam menghadapi godaan fitnah.
Surah Yusuf ayat 23 sampai 29 mengandung nilai-nilai pendidikan akhlak yang penting seperti kesabaran, kejujuran, dan pengendalian diri. Kisah Nabi Yusuf juga mengajarkan tentang pentingnya menjauhi fitnah dan menjaga integritas dalam situasi yang sulit yang relevan dalam konteks pendidikan karakter seperti berikut. Yang pertama, Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai 29 mengajarkan tentang kesadaran diri dan pengendalian diri. Yusuf menunjukkan kesadaran diri yang tinggi dan kemampuan untuk mengendalikan nafsunya. Dalam konteks pendidikan ini mengajarkan pentingnya pengendalian diri dan kesadaran akan konsekuensi dari tindakan kita. Pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan akademis, tetapi juga tentang membentuk karakter dan moral siswa. Yang kedua, nilai tanggung jawab. Menurut penafsiran Ibnu Katsir, Allah telah menetapkan bahwa orang yang membeli Yusuf adalah seorang yang berasal dari Mesir, dan dia adalah sosok yang memiliki kepedulian dan bertanggung jawab, sehingga mereka memuliakan Yusuf dan menasihatkan istrinya untuk memeliharanya dan mengangkat sebagai anak dan bagian dari keluarga mereka. Yang ketiga, nilai kejujuran. Nilai kejujuran merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Hal itu ada pada pribadi Yusuf sebagai karakter yang melekat padanya, di mana ia lebih memilih jujur dan tidak terlibat dalam tindakan yang tidak benar meskipun berada dalam situasi yang sulit. Selain karakter kejujuran, ada juga pengembangan nilai karakter yang terdapat pada kelompok ayat ini, yaitu iffah, beliau menjaga kehormatannya dan bersabar atas fitnah yang menimpanya. Yang keempat, toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Karakter ini bisa tampak jelas kita perhatikan dari pembesar Mesir ketiga memergoki istrinya bersama Yusuf, walaupun istrinya berusaha meyakinkan bahwa Yusuf yang salah. Di sisi lain juga ia memberikan kesempatan kepada Yusuf untuk menyampaikan argumentasinya tanpa gegabah mengambil keputusan. Inilah bentuk toleransi yang dicontohkan oleh sosok Raja Mesir tersebut.